Seorang pemuda merasa hidupnya begini-begini saja, terutama masalah percintaan. Dia memang sering gonta-ganti pasangan, sampai pada akhirnya dia merasa bosan. Lalu, dia ketemu sama seseorang yang satu frekuensi dengannya dan terjadilah komunikasi di antara mereka. Ya, film dengan judul La Querida yang dirilis pada tahun 2023 ini akan menceritakan kisahnya. Di awal film, terlihat seorang pemuda bernama Joel duduk merenungi nasibnya. Lalu tak lama datang seorang wanita yang ingin main dengannya, namun Joel menolak dan bahkan mengusirnya dari rumah. Joel ini bisa dibilang anak dari keturunan orang tajir, tapi sayangnya dia korban broken home. Jadi terkadang dia membawa orang lain masuk ke rumahnya dan bebas melakukan apa saja yang dia sukai. Masalahnya, hal itu lama-lama membuatnya jadi bosan. Beberapa tahun kemudian, Joel akhirnya masuk ke perguruan tinggi, lalu dia ketemu dengan kenalan sama seorang wanita bernama Maria. Maria ini adalah seorang mahasiswa jurusan ilmu keguruan. Dia sedang dalam masa pekerjaan tesis. Hari itu menjadi perkenalan yang baik bagi mereka, tapi tak lama Maria harus pergi karena ada seorang bapak-bapak memarahi Maria dan memintanya untuk segera pulang. Joel menceritakan kejadian ini pada sahabatnya yang bernama Daniel. Intinya, dia senang ketemu sama Maria dan sepertinya dia telah jatuh cinta padanya. Joel ingin lebih dekat dengan Maria, jadi malam itu mereka ketemuan kembali. Jadi, bapak-bapak tadi yang mengajak Maria untuk pulang itu ternyata adalah ayahnya Maria. Joel mengira itu adalah suaminya. Jadi ini adalah kesempatan yang bagus buat Joel. Ayahnya Maria memang dari dulu seperti itu, keras dan tegas. Apalagi semenjak orang tua mereka berpisah. Larut akan kedinginan malam, akhirnya mereka lanjut ke meja perpantapan. Pagi-pagi, Joel sudah tidak menemukan Maria. Dia bertanya pada resepsionis, namun tidak ada pesan untuknya. Kemana Maria pergi? Joel sudah pasrah kalau mungkin dia tidak akan lagi bertemu dengannya. Tapi ternyata malam itu Maria kembali muncul. Maria ini punya kesibukan lain. Dia mengatakan kalau punya kerjaan sampingan dan harus menyelesaikan tesisnya. Hingga pada akhirnya kembali terjadi adu mekanik di antara mereka. Membagongkan. Saking tidak ingin terpisah, mereka memutuskan untuk mengontrak sebuah rumah dan terus bersama di sana. Namun beberapa bulan bersama, Joel merasa mulai sedikit bosan, apalagi dengan ayahnya Maria. Seolah-olah dia ini menjadi penghalang mereka untuk segera menikah. Jadi Maria ini sudah lama tinggal berdua dengan ayahnya saja. Ibunya berpisah dengan ayahnya karena masalah prinsip. Sampai sekarang Maria belum bisa menemukan ibunya dan dia sangat rindu. Suatu hari Joel melihat Maria bersama cowok lain. Saking kesalnya, Joel lantas mencegat Maria dan melabraknya. Tapi di sini malah Joel yang blunder. Jadi ternyata pria ini adalah suaminya Maria. Joel ini hanyalah sebagai selingkuhannya saja. Dari situ, Joel benar-benar merasa tertipu oleh Maria. Mereka berantem dan terjadilah konflik. Beberapa tahun telah berlalu. Kini Joel sudah menjadi seorang bapak-bapak yang memiliki istri dan satu orang anak. Kala itu mereka habis dari gereja dan HP Joel tertinggal di dalam. Seorang wanita menemukan HP-nya dan mereka pun akhirnya kenalan. Mereka bertukar nomor HP dan semenjak itu Joel tidak bisa melupakan wanita itu. Malamnya diam-diam mereka ketemuan dan terjadilah perang dunia. Diketahui nama wanita itu adalah Connie. Asli menang banyak ini Joel. Joel jadi punya banyak alasan untuk terus bersama Connie. Bahkan mereka menunda liburan mereka hanya untuk itu. Joel punya istri bernama Grace dan sering bersama-sama dengan ibunya yang bernama Daisy. Grace lebih suka olahraga untuk membentuk tubuhnya. Tapi di sini, Grace tuh hampir aja kena prot-prot sama pengajarnya. Beruntung dia masih ingat yang ada di rumah. Semenjak ketemu sama Connie, Joel sering dihubungi olehnya. Tapi Joel tidak mengangkat ataupun membalas karena hal itu agak sulit. Mengingat Joel hampir selalu bersama dengan keluarga. Bahkan ketika mereka di kafe yang sama pun, Connie juga ada di sana. Joel lalu izin pura-pura ke toilet dan berbicara dengan Connie. Intinya, jangan menghubungi dirinya setiap saat. Dia tidak bisa.
Joel janji akan mengajak Connie jalan-jalan keluar kota liburan bersama. Dan janji itu ia tepati. Mereka memang bersama-sama, namun kebersamaan mereka ini hanyalah sebatas teman bobok saja, tidak lebih. Connie ingin hubungan mereka ini terus berlanjut. Dia sudah merasa nyaman, seolah-olah dia ini sudah terkoneksi satu sama lain. Tapi sayangnya, Joel selesai tampor langsung pulang karena dia punya urusan lain. Connie yang merasa bete lantas mendatangi rumah ibunya. Sudah lama sekali mereka tidak ketemu. Dia cerita kalau kenal sama orang yang ia cintai, tapi terhalang dengan keadaan. Ibunya mensupport Connie. Pria baik masih banyak di luar sana. Lalu beberapa hari tak lama Joel datang ke rumahnya Connie dan ibunya. Bagaimana dia bisa tahu? Di sini tuh Joel baru sadar kalau ternyata Connie adalah orang yang pernah ia cintai dulu. Ya, Maria. Connie adalah nama lain dari Maria. Mereka akhirnya bertemu kembali setelah bertahun-tahun lamanya. Maria ternyata juga sudah pisah dengan lakinya. Mereka ingin sekali lagi bersama, dan kebetulan jalan mereka memang ditakdirkan untuk bersama. Jadi suatu hari Grace ini ketahuan lagi adu mekanik sama pelatihnya oleh Daisy. Kejadian itu dilaporkan pada Joel dan mereka pun akhirnya memutuskan untuk bercerai. Ya, pada akhirnya Joel dan Maria kembali bersama-sama mengulang masa kejayaan mereka. Bahkan anaknya Joel pun juga suka dengan Maria. Hingga pada akhirnya film ini berakhir happy ending. Ya, itulah tadi alur cerita film La Aquarida. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like. Dan sampai jumpa lagi.